Subhanahu wa ta'ala yang pada hari ini, yang hingga pada waktu ini masih melimpahkan rahmatnya kepada kita semua, yang masih memberikan kita nikmatnya. Sebab berkat rahmat ia jualah, berkat nikmat ia jualah, kita masih diberi kesehatan badan, kita masih diberi kelengkapan jasmani, kita masih diberi ketetapan dan keteguhan iman di dalam dada. Untuk apa tadi? Dan di antara salah satunya yakni getaran hati untuk melaksanakan kewajiban kita, yakni salat zuhur secara berjamaah di sini. Kemudian salat beserta salam tak lupa dan tak luput kita kirimkan kepada arwah junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqauli Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad wa barik wasallam. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan Al-Qur'an yang dibacakan bahwa Allah Subhanahu wa taala khalaqal jinna wal insa illa liya'budun. Jadi sejatinya bahwa kita manusia memang pada awalnya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ialah liya'budun, supaya kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada telah dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, bahwa Ia memberi sekaligus menciptakan atau menjadikan kita, bahwa penciptaan kita ini merupakan ialah semata-mata untuk beribadah kepadanya. Maka sesungguhnya dari itu kita hari ini masih tergerak, masih ada getaran jiwa, masih mau untuk melaksanakan sholat, masih mau untuk menjalankan kewajiban-kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sesungguhnya padanya demikian itu, selain itu merupakan bentuk tujuan utama kita diciptakan, pun demikian itu merupakan bentuk kita menghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syarat utama di samping kita diminta untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, syarat utamanya ialah dalam mengerjakan ibadah kita, tentunya kita harus memiliki ilmu. Tentunya kita harus mengetahui dari apa yang kita sembah, ibadah tadi, sekaligus bagaimana dampak dari ibadah yang kita lakukan tersebut. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam mengenal yang kita sembah, dalam mengenal Allah Subhanahu wa taala, kita mesti belajar dalam ilmu syariat, yaitu ilmu tauhid. Kita mesti belajar bahwasanya Allah Subhanahu wa taala merupakan zat yang wajib disembah, bahwa status kita sebagai hambanya menjadikan kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memang satu-satunya zat dan hak yang wajib untuk disembah. Pun kemudian ilmu yang selanjutnya ialah tata cara bagaimana kita untuk menyembah, bagaimana kita untuk beribadah kepadanya. Semua itu dijelaskan dalam ilmu syariat, dalam hal ini di dalam ilmu fikih. Maka sungguh untuk menyempurnakan, untuk melengkapi, atau untuk bagaimana ibadah kita itu betul kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh merupakan kewajiban bagi kita masing-masing untuk mempelajari hal tersebut, untuk mempelajari bagaimana sesungguhnya, bagaimana dengan betul mengerjakan ibadah, mau itu perkara-perkara yang bersifat ubudiyah yang wajib bagi kita ataupun perkara-perkara yang sunnah. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ilmu yang ketiga yang harus kita pelajari, yakni ilmu tasawuf atau ilmu akhlak. Pada ilmu tasawuf ini kita akan belajar bagaimana ibadah yang kita kerjakan ini ialah semata-mata untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana wujud dari penghambaan kita, bagaimana amal ibadah yang kita kerjakan semata-mata ialah ingin untuk memperoleh keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ketika keridhaan Allah sudah kita dapat, maka sungguh pada ketika itu pula rahmat dari Allah Subhanahu wa taala turun kepada kita. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai melalui ilmu tasawuf tadi juga menjadi tameng bagi diri kita, menjadi penjaga makar bagi hati kita. Untuk apa?
untuk agar kita tidak bersifat angkuh, agar kita tidak bersifat sombong. Lantaran apa? Yang taat tidak boleh untuk sombong, yang banyak ibadahnya tidak boleh untuk angkuh dan takabur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu merupakan fungsi dari ilmu akhlak atau ilmu tasawuf yang kita pelajari tadi. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, memang ketika tujuan kita beribadah, solat seumpamanya, tujuan kita solat selain dari kita menjalankan kewajiban kita, kemudian kita tanamkan juga untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh solat yang kita kerjakan tersebut tidak hanya semerta-merta untuk melepas kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita juga bisa meniatkan yang lain. Solat kita bisa jadikan bagaimana kita mendekatkan diri lagi, bagaimana kita membangun ulang kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Solat juga bisa kita jadikan sebagai sarana, sebagai jalan untuk meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Maka ketika kita memiliki masalah, memiliki problem dalam hidup ini, maka yang disarankan oleh Allah Subhanahu wa taala ialah yang pertama sabar, kemudian lanjutkan dengan salat. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jika ridha Allah sudah kita kasih, maka rahmatnya akan terlimpah kepada kita semua. Sesungguhnya rahmat Allah Subhanahu wa taala terkadang tanpa kita sadari kita terus mendapatkannya, kita terus menikmatinya. Sehingga terkadang ketika kita diberi nikmat, ketika kita diberi limpahan rahmat, pun terkadang yang lupa bukan Allah memberinya kepada kita, tapi terkadang yang lupa kita ialah mensyukuri nikmat dan rahmat tersebut. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai kesimpulan dari kultum yang singkat ini, marilah kita sama-sama perbaiki diri lagi, perbaiki diri kita masing-masing. Jangan hanya menjadikan solat kita ini sebagai untuk menebus dari kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kita juga jadikan penghambaan kita, sujud kita sebagai untuk lebih mendekatkan diri lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar kita apa? Agar ketika kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah ridho kepada kita, agar kita mudah untuk memperoleh karunia dan rahmat darinya. Bukankah kita masuk surga juga karena rahmat Allah Subhanahu wa taala? Maka dari itu tingkatkan kembali, tingkatkan lagi semangat kita, tingkatkan lagi bahwasanya, niatkan lagi dalam diri kita bahwasanya solat kita ini tidak hanya sebatas kewajiban, namun jadikan itu sebagai sarana untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah, untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kalau ada kata yang salah kami mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.